Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsummas salatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Di suatu siang Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang mengadukan nasib kepada beliau. Cuman dengan cara yang keliru. Apa? Dia mengadukan nasib, ingin meminta belas kasihan, dan kepada Rasulullah beliau meminta sedekah. Nabi SAW yang seumur hidupnya, sepanjang hayatnya tidak pernah menolak atau tidak memberi orang yang meminta, maka apa yang dipunya meskipun untuk keluarga tidak ada lagi, beliau berikan segenggam atau sebungkus korma. Setelah kemudian dimakan dan dikonsumsi kenyang, dia pergi mengucapkan terima kasih Tuhan, perut saya sudah kenyang. Keesokan harinya dia ternyata datang lagi. Tidak ada beda, dia minta kepada Rasulullah sedekah dan belas kasihan. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini memberikan sesuatu yang lebih banyak. Apa? 1, 2, 3 kepingan dinar. Dengan sumringah senyum di wajahnya, dia pun mengucapkan terima kasih, lalu kemudian pergi dari hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan, dari balik orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Lalu kemudian keesokan harinya dia tidak datang. Di hari kedua tidak datang. Di hari ketiga ternyata tu wajah nongol lagi dan mengadukan nasibnya yang sama. Bahkan yang diadukan bukan lagi dia yang lapar. Yang diadukan bukan hanya sekedar dia yang belum makan, tapi juga keluarganya. Nabi SAW kemudian tersenyum. Setelah Rasulullah SAW tersenyum, dia meminta dan meminta lagi. Nabi SAW kemudian tidak memberikan apa-apa dari tangannya. Dari kerut mukanya dia tampak sedikit kecewa, karena di 2 kali permintaannya langsung Nabi memberikan makanan pertama. Yang kedua langsung Nabi memberikan beberapa kepingan dinar. Kali ini Nabi SAW tidak langsung memberikan apapun dari tangannya. Malah beliau tanpa pamit kepada orang yang minta dan tanpa memberikan kata-kata, Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, masuk ke dalam beliau. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah beliau masuk, apa yang terjadi? Rasul SAW dengan muka yang sangat serius, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam satu benda yang mungkin kalau benda itu diacungkan dia takut. Apa itu? Kampak. Dengan masih bersimpu di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meminta tadi sedikit gemetar, keringatnya menetes, tapi dia tidak sanggup untuk berdiri, apalagi lari. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh dari jangkauannya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dalam-dalam, tak ada senyum, serius fokus, tertunduk wajahnya, lalu memberanikan diri melihatnya. Rasul, apa yang akan kau lakukan untukku? Apakah engkau akan menghukumku gara-gara aku meminta dan meminta lagi kepadamu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan mulianya mengatakan, oh tidak Tuhan, aku tidak akan menghukummu karena keadaanmu, tapi sesungguhnya aku akan mensodakohkan kampak ini untukmu. Untuk apa Tuhan? Yang kubutuhkan mengisi perutku, yang kubutuhkan mengisi perut anak istriku, bukan kampak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, wahai saudaraku, kalau ku beri makanan kau kenyang, engkau kemudian dapat bekerja, kau kenyangkan perut anak istrimu, tapi kemudian besoknya akan lapar lagi. Tapi jika ku kasih kapak ini akan bermanfaat untuk
membelah kayu, memotong kayu, dan itu menjadi pekerjaan bagimu. Kau tawarkan jasa kepada orang-orang di sekitarmu, dan berhentilah menjadi hina karena meminta-minta. Sesungguhnya orang yang berikhtiar dan orang yang berikhtiar jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan merendahkan diri, menghinakan diri untuk mendapatkan belas kasih daripada orang lain. Tertunduk malu dan meneteskan air mata dia. Setelah beberapa saat dipandang begitu indah oleh Nabi kejadian itu, dia pun sanggup untuk berdiri, lalu kemudian menegakkan pandangannya menatap wajah indah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sedekahmu berupa kampak kuterima wahai Rasul. Akhirnya diserahkan, lalu kemudian laki-laki itu undur diri pamit. Dan ternyata betul, keesokan harinya tidak datang, lusa tidak datang, sampai seminggu, barulah kemudian sebulan dia datang kembali. Sambil dia tersenyum, sambil dia bahagia. Kenapa? Dia sudah berhenti menjadi pengemis, tidak meminta belas kasih orang lain, tapi dia sudah berkeringat dengan ototnya yang bergerak, bekerja, mencari nafkah halalan thayyiban mubarakan karena kampak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memberi sesuatu yang tidak memberi sesuatu yang konsumtif, tapi yang produktif. Dikasih memberi makanan, bagus. Memberikan uang, bagus. Tapi suatu saat jika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi sesuatu yang produktif, memberikan sesuatu yang produktif, membuat dia berdaya dengan apa yang diberikan, ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Di dalam setiap harta orang-orang yang kaya itu ada hak orang yang meminta-minta karena dia miskin, dan juga hak mahrum orang yang miskin tapi dia tidak mau meminta-minta. Karena apa? Menjaga kehormatannya. Dia memilih untuk berusaha dan berusaha. Tapi kalau dia diberi, dia akan terima. Tapi tidak memintanya bukan berarti dia itu tidak butuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk lebih cerdas dalam berbagi. Makanan bagus, uang bagus, tapi memberi kail sesekali penting untuk kita praktekkan. Kalau Rasulullah memberikan kampak kepada sahabatnya tadi, sehingga kemudian dia menjadi berdaya, kemudian ekonominya berangsur baik dan pulih, memberi nafkah anak istrinya bukan dengan cara mengemis tapi dengan cara berikhtiar, karena laki-laki diberi otot keras, otak cerdas, tentunya juga hati yang gampang, ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berbuat baik kepada siapapun di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf, saya tidak punya kampak, punyanya ini, jadi ini yang saya bawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.